Materi sebenarnya cukup banyak sih, tapi kita coba maksimalin aja ya. Ini saya izin share screen dulu. Oh, saya ada data yang perlu saya share ke kalian sebentar. Oke, seharusnya saya udah send kalian PPTI data. Di situ ada gambar sama ada video yang bakal jadi materi kita di hari ini. Nah, saya izin share screen dulu. Kalau misalkan ada yang mau nanya, silahkan tanya. Boleh lewat chat juga, nggak masalah. Oke, nah paling disiapin aja Visual Studio Code-nya sama folder yang kalian download, terus nanti kalian masukin aja gambar dan videonya. Di sini kayak biasa, kita boleh tarik si foldernya ke dalam Visual Studio Code. Terus kita tinggal pakai plus aja, new untitled file. Atau enggak kalian tambahin kayak biasa kayak gini juga boleh. Sorry, bukan folder. Di new text document, kalian ganti jadi index.html. Tanda seru. Nah, di sini kekecilan atau enggak? Tambahin lagi ya ukurannya. Segini. Udah cukup? Cukup atau kurang? Cukup. Gimana nih? Saya perlu feedback dari kalian juga. Cukup atau kurang? Ukuran ini ya, teksnya. Cukup sih harusnya, Pak. Cukup ya? Oke. Nah, di materi kali ini kita bakal bahas JS, lanjutin yang pernah diajar sama Douglas. Di sini kalau misalkan kalian buka Chrome lagi, ini saya drag indeksnya. Ini masih kopongan. Kemarin Douglas ada sempat bilang kayak buat interaksi, jadi ketika kita mau melakukan sesuatu di tengah-tengah, dia ada muncul kayak console.log. Nah, kita tambahin lagi sama kayak kemarin, kita pakai console.log. Kita buat dulu div dengan ID contoh example. Nah, ini kita div biasa, ada example, tapi kita pengen ada sedikit style. Style-nya dikit aja, kita cuil-cuil aja. Kita bikin style, terus kita kasih tahu kalau misalkan yang ID-nya example, kita kasih background color contoh. Background color aqua. Terus width-nya kita set contoh 10%. Height-nya kita contoh set 50 pixel. Kayak gini. Terus di indeksnya kita tinggal link aja. Link si CSS-nya. Jadi nanti dia bakal buat kotak, terus ada height sama width-nya. Kita pengen, intinya kita pengen pakai JS, biar kalau misalkan mouse-nya ngarah ke sana, dia ada console.log gitu, mouse-nya udah masuk ke dalam kotaknya, atau keluar dari kotaknya. Itu yang benar-benar yang basic dulu aja. Di sini kita tambah lagi, berarti script.js. Terus kita juga nge-link si script-nya, script, pakai script src aja, script.js. Nah, 12 juga udah pernah ngajarin kalau misalkan kita mau ambil elemennya, berarti kita pakai dokumen. Dokumen itu yang ini, yang biru-biru ini. Jadi merepresentasikan dokumen kalian. Terus tinggal get element by ID. Terus ID-nya apa? ID-nya kalian kan tadi example. Kalau misalkan udah, kalian enter. Seharusnya dia bakal ngebalikin feedback elemen mana yang berhasil kepilih. Kalau misalkan kalian bisa pencet ini, berarti dan dia warnanya biru oranye ini, biru sih lebih spesifiknya, oranye yang lain.
itu berarti udah keambil si elemennya. Nah, berarti kalian bisa bilang kalau misalkan ini tuh udah bisa dipakai untuk ngambil. Tapi sebelumnya kita tes dulu console.log run. Kita ngecek si dokumen ini udah jalanin si scriptnya belum. Kalau misalkan udah jalan, ini kan udah jalan. Berarti kalian bisa lanjut pakai yang dokumen example ID. Terus ini kita tampung aja. Example element sama dengan dokumen .get element by ID. Nah, kalau misalkan kayak gini, kita console.log example element, kalian refresh, ini seharusnya 0. Terus pas kalian ambil lagi, dia tetap 0. Ingat, kemarin-kemarin si 12 ada pernah jelasin kalau misalkan kita bisa pakai window add event listener load. Tujuannya apa? Kita buat mastiin kalau misalkan si dokumennya ini udah selesai render, baru jalanin si scriptnya, JavaScript-nya. Jadi pilihannya boleh ditaruh di bawah, atau taruh di sini tetap, tapi kalian ingat kemarin si 12 ada pernah singgung window.add event listener load, terus dia kayak gini. Kalau misalkan kita refresh, dia udah keambil nih. Jadi dia bakal tunggu sampai si datanya ini udah ngeload, udah ke-render, baru dia jalanin scriptnya. Tapi sebenarnya ada opsi lain. Kalian bisa pakai ini defer. Jadi dari scriptnya kalian pakai defer. Defer itu intinya sama kurang lebih. Tungguin kalau misalkan dia udah load, udah finish, baru kalian jalanin ini. Jadi kalian nggak perlu pakai window add event listener lagi. Kalian tinggal pakai defer, itu udah representasikan si window add listener load. Jadi bebas kalian boleh pakai defer. Boleh juga kalian langsung pakai window add event listener. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan ini kalian udah mastiin terhubung dan bisa diambil, ini sekarang saya masuk ke dalam materi yang topiknya event. Jadi membahas spesifik event-event yang sering dipakai itu apa aja. Ya, salah satunya event yang dipakai log. Ya. Boleh sih tulisannya agak gede dikit gak, Ku? Agak gede ya? Iya. Ini? Dikit lagi, Ku. Oke, makasih, Ku. Oke. Nah, kalau misalkan udah, di sini kita coba example elemen. Kita tambahin add event listener. Nah, di sini kita bisa tambahin event-event apapun gitu. Contohnya, klik. Jadi kita pengen kasih tahu si elemen ini, si biru-biru ini, kalau misalkan diklik, bakal ngapain gitu contohnya. Kalau di sini kita pakai yang basic aja, console log klik. Refresh, kita klik si elemennya itu, dia bakal console log klik. Kayak gitu muncul. Terus yang lain apa lagi? Sebenarnya ada banyak, kita nggak bakal bisa bahas satu-satu, tapi kita masukin dikit-dikit aja. Mouse leave, ada juga mouse enter. Kalau ini jalanin, ketika mouse-nya ngarah ke div-nya, masuk, dia bakal console log mouse enter. Ketika keluar, mouse leave. Kalau klik, ya klik. Jadi itu event-event. Jadi kita masukin si div-nya ini, listener, buat ketika ada terjadi sesuatu, dia bakal merespon. Kayak gitu. Sampai sini harusnya masih bisa ngikut ya. Kayak gitu. Nah, kita lanjut lagi. Ada yang mau nanya dulu gak sampai sini? Kalau event Mau listener. isi sebentar, Ku, saya jalan. Oke. Kalau udah kasih tahu ya. Oke, sebentar, Ku.
Makasih, Ko. Oke. Ini listener, jadi intinya tadi kalian masukin example sebagai ada si elemen ini dikasih listener. Jadi ketika kalian klik leave atau enter, dia bakal melakukan sesuatu yaitu console.log. Nah, sekarang kita masuk lagi ke si indeksnya. Ini kita coba masukin si video. Video kayak kayak yang biasa, video itu kan berarti kita masukin source-nya. Source src, kita masukin video.mp4, kita kasih tahu video typing mp4. Nah, di sini kita pengen ada button play sama button pause. Jadi kalau misalkan kalian lihat, nanti dia bakal ada video, ada play sama pause. Di sini kan kontrolnya lagi nggak ada, saya nggak masukin kan, saya nggak kasih kontrol. Jadi saya pengen buat sendiri gitu anggapannya, ada play, ada pause. Di sini kita bakal kasih tahu ID-nya, ini video. Si button play-nya juga saya kasih tahu ID-nya, play. Button pause-nya kita kasih tahu juga pause, kayak gini. Terus nanti di JavaScript-nya kita bakal ambil video sama si play sama pause-nya. Sampai sini kebayang lah ya. Jadi kita tinggal bikin videonya, bikin buttonnya, terus masing-masingnya dari si tag-nya itu kita bikin ID-nya masing-masing yang sebagai identifier. Nggak ketinggalan kan? Saya boleh next lagi ya. Di sini kita bakal ambil video elemen dokumen sama ini kayak dokumen get ID, terus kita ambil videonya. Terus kita kalau mau gampang copy aja. Di sini kita ganti play, terus ini play elemen, kita buat lagi pause elemen. Jadi ada ambil yang tadi, videonya kita ambil, button play-nya kita ambil, button pause-nya kita ambil. Nah, kalau misalkan udah, kita tinggal video elemen, ini kita refresh dulu, terus kita ambil video elemen, kita ngecek ini udah bener belum. Ini video elemennya udah bener, terus kita cek lagi play elemen udah bener belum. Ini buttonnya udah kepilih. Pause elemen, buttonnya udah kepilih belum. Nah, ketika tiga-tiganya udah kepilih, kita udah anggapannya udah boleh kita lanjut lah. Gas lagi. Di sini kita bakal ngapain? Kita bakal event listener lagi. Event listener-nya sama, klik. Kalian bilang play elemennya, kita add event listener. Kalau misalkan si button play-nya diklik, maka kalian mau ngapain? Ketika button play-nya diklik, kalian bilang video elemen mau kita play, kayak gitu. Jadi kalau tadi cuma console.log, nah kali ini kita benar-benar interaksi. Ketika button play-nya diklik, kita pengen videonya itu ngeplay. Jadi kayak gitu. Di sini kita copy lagi. Di sini kita main sama pause-nya. Kalau udah di save, jadi nanti videonya itu ketika di play, dia bakal jalan. Ketika di pause, dia bakal nge-pause, kayak gitu. Sampai sini belum ada yang ketinggalan, ada yang atau udah ketinggalan. Kalau ketinggalan kasih tahu ya, by the way. Nah, ini play sama pause yang biasa. Kita bisa juga mainin si current time-nya. Jadi kita kayak bilang kalau misalkan kalian nonton kan YouTube bisa pakai arrow keyboard kan, kiri kanan gitu. Ini kita bikin yang biasa dulu aja pakai si klik button. Jadi kita bikin si button lagi untuk back 1 second contohnya, back
sama untuk nge-next 1 second. Jadi ini next. Kayak gini. Kalau udah kita refresh, ada back sama next. 1 second, 1 second. Di sini JavaScript-nya, ya sama. Kita tinggal tambahin. Bedanya ini kita yang dari pause jadi back. Terus ini juga jadi back. Copy lagi, tambahin next sama next. Kayak gitu. Nah, setelah udah selesai, kita tinggal tambahin event listener. Ini event listener aduh, ketutup. Sini kita jadiin back contohnya. Nah, back-nya itu mau ngapain? Kita bilang video element current time. Di sini kalau misalkan kita ambil video element current time, itu kita bisa tahu detiknya berapa. Jadi kita bisa manipulasi dia. Kita bisa ambil current time-nya. Kalau back kan berarti minus. Minus sama dengan 1. Jadi ini video element current time sama dengan video element current time minus 1. Sama sih, masih kayak materi-materi Java. Kayak kalian kan pernah belajar Java. Cara ininya juga sama. Video element, kalau next plus 1. Nanti jadinya kalau misalkan kita play, kita next, itu bisa next 1 detik, 1 detik. Kalau kita back, itu bisa back 1 detik, 1 detik, kayak gitu. Ini buat si current time-nya. Ini seharusnya jadi inspirasi saya kemarin-kemarin kan ada yang nanya ke saya videonya bisa dispesifikin nggak waktunya play-nya di detik sekian. Nah, kalau di HTML doang, itu nggak bisa. Karena kan HTML itu kan kayak anggapannya tulangnya doang. Yang bisa ngubahin waktunya itu si otaknya. Yang menjadi otaknya adalah si JavaScript ini. Jadi kalian bisa pakai JavaScript untuk spesifikin waktunya berapa. Contohnya nih, kita bikin lagi di sini ada input number. Number itu kalian kasih tahu second buat ngasih tahu. Jadi kalian input number. Di sini kita pengen tulis detiknya buat ngeplay-nya itu langsung pindah ke detik berapa gitu. Ini kita save. Terus sama kayak tadi, kita ambil si elemennya. Elemen, second element. Ini kalian tinggal second element dot add event listener. Kita tambahin. Nah, kali ini saya pengen tambahin yang beda. Kalau biasa kita klik, kita kan ini kan input, tag input. Kita pengen setiap kali ada perubahan, maka dia langsung ganti aja si videonya. Jadi kalian tinggal pakai change. Setiap kali ada perubahan, kalian bisa langsung ganti video element dot current time sama dengan si second elementnya itu punya value. Jadi second element dot value kayak gitu. Jadi kalau kita coba ini kita langsung 5, dia langsung skip lompat videonya ke detik ke-5. Kalau ke 8 skip juga ke 8. Nah, jadi kalian udah belajar event-eventnya ada mouse leave, mouse enter, klik, sama change. Kayak gitu. Sampai sini ada yang ketinggalan? Ada yang mau lihat di bagian spesifik tertentu? Aku mau lihat HTML-nya kok. HTML-nya ya. Oke, ini. Oke, makasih kok. Sip. Oh, makasih ya. Belum selesai kan ketiknya? Atau udah selesai, Andreas? Ya kok. Makasih Oh, kok. oke sih. Nah, ini kan tadi caranya kita langsung ke JavaScript-nya. Kita coba lagi. Seharusnya di sini ada, kita bisa masukin image. Image ini kan src contoh kita nggak usah masukin dulu. Kita image-nya kosong. Terus ID-nya kita bilang image. Terus kita mau bikin button. Buttonnya ini buat mirip Oreo sama si cherry.
Jadi nanti ini kita pengen bikin, seharusnya di sini ada gambar. Oh ya, ini saya break dulu lah. Ya. Jadi di sini ada Oreo sama cherry. Ketika klik Oreo, dia bakal nampilin gambar si Oreo. Ketika klik cherry, dia bakal nampilin gambar cherry. Kan harusnya datanya udah saya send di sini Oreo sama cherry. Oreo sama cherry. Nah, pengen gambarnya yang ini. Tapi kita nggak usah main CSS. Harusnya nanti gambarnya jadi agak sedikit gede di tampilan saya. Di sini bisa kita bilang on click. Jadi ini juga event juga. Ketika on click, kalian mau ngapain sih? Ini yang inline. Ketika on click, kita pengen change picture-nya jadi oreo.jpg. Kita juga bisa bilang di sini, ketika on click, kita mau ganti bukan oreo.jpg, tapi si cherry.jpg. Kayak gini. Nah, di script-nya kita tinggal ambil lagi elemen image-nya sama ngedefine fungsi change picture. Jadi nanti ya kenapa Andres? Oh, lupa di mute kok. Sorry. Oh, oke. Nah, nanti kita tinggal kasih tahu. Ini scroll ke paling bawah aja. Kita bikin leg image document dot get element by ID. Kita ambil si image-nya. Terus kita ngedefine si fungsinya. Fungsi yang tadi index.html ini kan change picture. Fungsi change picture. Terus ada ini image-nya kan. Ini image element deh, biar bisa kepisah. Image element, ini image-nya. Nah, ketika fungsi ini dipanggil, dia pengen ganti image element punya source. Jadi apa? Jadi image. Kalau misalkan udah, kita coba. Nah, di sini ada masalah Oreo not defined. Coba kita cek. Oh, ini pakai ini. Harus pakai petik buat nunjukin string, tapi nggak boleh pakai petik apa katanya? Petik 2, double quotes. Kita pakai petiknya yang satu aja. Karena kan yang petik 2 udah dipakai ini di luar. Jadi kita pakai Oreo, nanti bakal muncul gambar Oreo. Kalau pencet cherry, dia ganti jadi cherry. Kayak gitu. Kalau sampai sini harusnya masih bisa kebayang ya. Intinya kita ambil si image-nya. Terus kita kasih tahu, ini kan si button ketika on click, dia bakal manggil fungsi change picture. Change picture-nya jadi oreo.jpg atau cherry.jpg. Nah, nanti fungsinya ini bakal ngemanipulasi elemen dari image-nya. Jadi dia tadi udah ambil image ini. Kan tadi kalau image element, itu kan ambil si biru-biru ini. Image element. Kita langsung ganti si source-nya. Source-nya jadi cherry. Atau kalau misalkan tadi pencet Oreo, kita sekarang pencet ini lagi, image element, dia ganti src-nya jadi Oreo. Jadi kalau kalian lihat, ini src-nya udah beda. Source-nya. Masih bisa ngikut lah ya, kalau buat yang basic ini. Oke, aman? Mau nanya, ya. ini muncul error soalnya. Oh, muncul error apa? Coba Display boleh. bisa dibilang uncount cannot read property play of null. Coba boleh share screen nggak? Stop dulu. Ini kok. Error nih. Kamu udah share screen belum? Soalnya di saya belum muncul. Oh, salah share screen. Sudah. Desktop. Udah kok. Oke, sip. Nah, ini error nih. Kita lihat dulu. Apa ada yang keluar tadi? Oh, oke. Coba ke JavaScript kamu.
baris 28, video elemennya ada gak? Coba kamu ke ininya, ke ini ya, di browsernya, scroll ke bawah, di konsolnya, konsol browser. Di konsol itu Ya, yang merah-merah itu, udah, scroll ke paling bawah. Nah, kamu ketik video elemen. Nah, ini 0 tuh. Videonya 0. Nah, kamu ngecek si index.html, ada gak yang ID-nya video? Oh, Ya kan? iya. Jangan di sana, di atasnya. Nah, itu kamu nolnya gara-gara itu. Jadi cara ngeceknya gimana? Kamu ngecek satu-satu. Video elemennya 0 gak? Kalau tadi kan gara-gara 0, makanya kamu nggak bisa ngeplay, nggak bisa nge-pause, nggak bisa ambil current time gitu. Sama ini aman loh. Oke, error ini. Kalau ini favicon-nya doang sih. Itu yang buat atasnya doang. Logo-logo yang dokumen itu. Itu nggak masalah. Masalah. Oke deh. Kasih Ko. Sip. Oke. Kita lanjut ya. Nah, harusnya sampai sini udah aman. Kalau ini udah aman, ini kalian udah belajar tentang event. Sama event yang ditaruhnya di tag-nya itu, on click. Jadi kalau misalkan kalian lihat sebenarnya di sini ada on click, ada on change gitu. Biasa on change ditaruh di input. Jadi ketika inputnya itu ada perubahan dari user yang ketika. Nah, nanti dia bakal tampil kayak gitu. Nah, sekarang kita bakal masuk ke dalam validasi. Kalau buat validasi itu kan lebih gampang pakai form. Nah, kita bikin formnya aja. Terus kita masukin si label. Kayak biasa ini label name. Masukin namanya. Terus inputnya text. Name. Terus kita masukin si password. Nah, ini udah name, udah password. Ini kayak agak buruk rupa ya. Kita tambahin BR aja deh. Biar sedikit tidak buruk. Tambahin BR. Nah, di sini sebenarnya saya pengen ngajarin beberapa jenis validasi. Ya, ada name, ada password. Ya, sebenarnya behavior dari si password sama teks kurang lebih sama. Cuma kan nanti saya pengen sharing buat name yang validasi full name. Jadi harus ada spasi di tengah. Intinya harus ada satu spasi, nggak boleh ada di depan, nggak boleh ada di belakang. Validasi rencananya gitu. Kalau yang password, kita pengen validasi dia itu harus panjangnya sekian, terus harus ada minimal satu karakter, satu numerik, sama satu huruf, karakternya satu yang besar, satu yang kecil, kayak gitu. Jadi ini tadi kalian sambil ketik. Terus saya tambahin lagi label. Labelnya ini location. Terus saya pakaiin si select. Ini saya tambahin option. Optionnya pertama kosong. Select location. Terus option lagi. Jakarta. Option lagi. Bali. Option lagi. Sumatera. Nah, ini buat si location. Ini kalau refresh, dia bisa milih locationnya Jakarta, Bali, atau Sumatera. Terus, kayak biasa, radio button. Jadi, kita tambahin si input. Oh, salah, jangan input dulu, label dulu. Tapi nggak ada for-nya, karena ini nggak terlalu berguna. Gender. Kita pakai input radio. Radionya name-nya gender.
perlu diperhatiin kalau misalkan radio, itu name-nya harus sama. ID-nya beda-beda. Ini ID-nya mail, label, mail, mail. Terus kita input radio lagi. Ini gender, name-nya harus sama. Ini female, terus labelnya female. Nanti kalau mau refresh, dia bakal, oh ini saya tambahin BR lagi aja. Refresh. Nah, nanti bakal muncul ada select location, terus gendernya boleh pilih male, boleh pilih female, tapi dia bakal kepiknya salah satu, karena kalau radio kan emang buat kayak anggapnya pilihan ganda, dan name-nya itu harus sama. Jangan sampai kalian pakai name-nya beda. Kalau name-nya beda, bisa kepik gitu lah dua-duanya. Dan behavior kalau ngepick dua-duanya itu biasanya kita pakai checkbox. Jadi kayak bisa pilih banyak gitu. Kalau radio biasa pilih salah satu. Sampai sini ketiknya atas harusnya udah. Kalau udah, kita tambahin si agree. Agree kayak biasa, kita tinggal input checkbox. Name-nya agree, ID agree. Di sini kita tambahin label. Labelnya agree. Agree term and condition. Ketiknya saya singkat-singkat aja ya. Baru di sini kita tinggal tambahin input submit. Submit. BR, tambahin BR di sini. Harusnya bakal ada name, password, location, gendernya sama agree term condition, habis itu ada button submit. Ini boleh tambahin BR lagi. Sampai sini HTML-nya aman, tulangnya. Aman kok. Aman ya. Oke, kalau misalkan aman, kita lanjut nih ke JavaScript. Di JavaScript, kalau saya sendiri biasanya suka nge-spam apa yang dibutuhin di atas gitu. Biasanya elemen-elemennya saya nge-spam di atas. Makanya kalau kalian lihat, ini ada saya nge-spam elemennya di atas gitu. Biar nanti pas kalau misalkan mau baca, saya lebih gampang gitu, mencarinya di satu tempat aja, tujuannya kayak gitu. Nah, ini saya tambahin let, name element, ini banyak nih, dokumen, .get element by ID, si name-nya. Terus biar lebih cepat, copy aja. Ini ada password, ambil si ID-nya pas. Terus habis password ada si location. Terus ada si radio, gender. Di gender ini ada yang perlu kalian tahu. Kalau biasanya kan kita ambil elemen by ID. Kalau buat gender, karena dia itu ada dua, sebenarnya kan di sini kita lihat ada male sama female, dan dia itu pakai atribut yang sama itu name-nya. Jadinya kita nggak pakai get element by ID, tapi kita get elements by name. Kita ambil banyak elemen yang namanya sama. Namanya sama-sama gender. Kayak gitu. Ini buat si radio. Sisanya sih masih sama. Buat yang agree element, kita pakai dokumen .get element by ID. Ini agree. Terus biasa kan ini kan namanya dan lain-lain. Kalau misalkan andai kata kita pencet submit, formnya itu kan ke submit. Jadi kita lebih butuh si formnya dibandingkan buttonnya. Jadi kita ambil si formnya, dokumen .get element by ID, kita ambil si formnya. Nah, ini harusnya nanti error karena form saya kayaknya belum saya masukin ID-nya. Harusnya iya. Nah, benar kan? Ini kita tambahin ID-nya, form. Kalau udah, kita tes aja. Kita refresh,
Terus kita coba ambil name element. Name element kalau udah ada biru-biru, oh berarti aman. Terus pas elemen kalau udah ada biru-biru berarti aman. Location elemen kalau udah dapet aman. Gender elemen. Nah kalau gender elemen seharusnya nggak muncul biru-biru. Tapi kalian tinggal enter, di situ ada node list. Kalian bisa ambil ada satu, ada ini, satu input male sama satu input female. Selama pas kalian pencet dua-duanya, hover aja dua-duanya udah dapet, berarti udah aman. Terus agree elemen seharusnya udah dapet, sama form elemen. Hal-hal yang kalian butuhin seharusnya kalau buat divalidasi sama di submit form, ini yang kalian butuhin. Seharusnya ini udah cukup. Yang beda cuma satu, ini, gender. Karena dia radio, dia bakal ambil banyak. Nah, kalau udah selesai, yang kita lakuin adalah form elemennya kita ambil. Kita add event listener. Event listener-nya apa? Ketika on submit. Ketika dia submit, maka harus ngapain? Kayak gitu. Nah, sekarang kalau misalkan kita pencet submit, biasanya tuh di atas-atasnya nih ada name, pass, dan lain-lain gitu. Kita pengen hilangin behavior itu. Sebenarnya intinya kalau misalkan kalian submit, dia nge-refresh. Kita nggak mau dia nge-refresh. Jadi kita tambahin E di sini buat ambil si elemennya tadi. Prevent default. Berarti kita kasih tahu kalau misalkan si form elemennya di submit, kita nggak mau dia behave seperti default, seperti biasanya. Kita mau kita define sendiri. Kita ngapain? Contohnya jadi nanti kita bisa ambil, kan nanti prevent default berarti dia nggak bakal nge-refresh. Kita bisa ambil let name-nya, terus name element, value. Terus nanti kita tinggal console.log si name-nya. Oke, kalau ini mau langsung ketik log aja sih. Kalau log biasanya udah langsung muncul. Di sini kita tes, masukin namanya, submit. Seharusnya dia bakal ke console.log namanya. Kalau misalkan andai kata ini udah berhasil, berarti kalian udah bisa lanjut ke next step. Nah, Kalau yang Oke. saya sih formnya error lagi. Formnya error lagi. Coba share screen lagi. Element by name is not a function. Coba di share screen. Gini kok. Sebentar. Oke. Yang error apa? Coba lihat. Yang gender kok. Get element by name is not a function. Oh, elements. Oh. Nah, karena kan name-nya itu bisa banyak kan. Makanya dia elements. Karena kalau ID itu kan identifier satu doang. Oh, oke. Thank you. Oke. Nah, kalau misalkan udah, di sini kita lanjut add event listener-nya. Di sini kita bisa validasi. Biasanya kan kalau misalkan validasi berarti ada error-nya kan. Ada error yang bakal nampilin dia error. Di HTML-nya, seharusnya kita masukin error di, enaknya di mana ya? Di sini deh. Setelah agree term and condition, kita tambahin tag P. Terus kita kasih tahu ini ID-nya error. Terus ya ke style aja, error, color-nya red. Ini cuma buat pembeda. Nah, kita bikin tag P, ID-nya error. Terus di style kalian mau tambahin color red, pakai ID-nya juga boleh. Nanti saya rencananya bikin bikin error-errornya semua ditumpuk di satu yang bawah ini. Jadi ini pertama kalian kosongin aja. Jadi nggak bakal kelihatan. Tapi nanti kalau misalkan andai kata udah selesai validasi, muncul error, nanti bakal muncul di sana.
Berarti kita tambahin lagi let error element sama dengan dokumen get element by ID. Ini error, ID-nya error. Nah, berarti secara nggak langsung kita mau kasih tahu ketika formnya disubmit, kita bikin satu variabel, yaitu error message. Pertama kosong. Setelah udah melakukan sesuatu, nanti kita pengen error elemennya inner HTML sama dengan error message. Jadi intinya apa? Intinya si error element ini yang awalnya si tag P0 doang, kita pengen dalamnya itu langsung kasih message-nya. Jadi nanti kalau misalkan ini kita kasih contoh error message-nya. Contoh error message-nya halo. Pas kita pencet submit, kan pertama itu kan kosong nih. Terus let name-nya apa? Ini nggak kepake dulu sih. Nanti error message-nya ada halo, dia ambil error element yang mana spesifiknya ini, punya inner HTML, isinya kita ganti jadi sesuai dengan data yang tadi kita ganti. Jadi kalau misalkan nanti di sini kita bilang please insert name gitu, kalau misalkan udah selesai validasi ada tulis error please insert name, dia bakal muncul error please insert name kayak gitu. Ini juga kalian bisa tambahin BR. Jadi kalau misalkan kalian tambahin BR, dia bakal turun ke bawah. Nah, planningnya nanti semua error bakal muncul di sini dan kepisahnya pakai BR, pakai break ini, kayak gitu. Nah, jadi ini kita udah ambil namanya. Kita lanjut, kita mau cek namanya. Kita bikin satu fungsi, namanya check name. Kita passing si namanya. Jadi di sini kalian function check name, parameter name. Di sini kalian validasi. Pertama yang harus kalian validasi itu namanya nggak boleh kosong atau namanya nggak boleh spasi kosong. Inti nggak boleh nggak boleh kosong lah, nggak boleh kosong atau nol. Kita bakal return. Saya rencananya mau returnnya langsung string aja. Returnnya string dengan isinya please insert name. Kayak gitu. Terus kayak tadi kita tambahin si BR-nya. Kalau misalkan nggak error, kita pakai return kosong. Jadi ini boleh pakai kurung kurawal juga. Kalau misalkan namanya kosong, please insert name. Tapi kalau misalkan nggak kosong, berarti dia nggak error dong. Jadi langsung return biasa aja. Nah, nanti hasil dari fungsi ini kita tambahin di error message. Jadi kita bilang basicnya kayak gini. Nah, kayak gini. Kita bilang error message-nya pertama kosong, name-nya apa. Terus kita lakukan check name-nya. Sama kan kayak di Java. Dia bisa return sesuatu. Di sini saya return-nya return string. Kalau misalkan emang null, dia bakal return please insert name. Kalau nggak null, berarti return-nya kosong. Ini kita tes saja. Kalau sekarang saya kosong, dia bilang please insert name. Tapi kalau misalkan saya masukin data, dia bakal nggak error karena udah ada isi kayak gitu. Masih sama lah ya kayak validasi biasa. Terus di sini saya boleh tambahin else. Kalau saya sendiri ini bebas preferensi kalian. Kalau saya sendiri biasanya suka pakai fungsi lagi. Jadi di sini saya validate full name. Namanya apa? Kalau misalkan dia salah, saya return sesuatu. Please insert full name. Kayak gini. Jadi rencananya saya bikin validate full name. Kalau misalkan dia return-nya false, berarti itu nama kalian bukan nama panjang. Tapi kalau dia return-nya true, berarti nama kalian itu nama panjang. Kita tinggal bikin function, kita copy ini,
Terus kita masukin name. Cara validasi tiap orang harusnya beda-beda, unik tiap orang. Di sini saya sekaligus ngajarin kalian, share kalian yang includes. Includes ini apa? Includes itu kayak buat ngecek ada atau tidaknya sebuah string di sana. Contohnya nih, saya coba pakai yang konsol dulu. Kalian kan bisa tes let name sama dengan ASD spasi Budi gitu, contoh. Nah, kalian kan bisa ngambil name-nya. Kalian bisa cek include. Contoh saya pengen cari string, bukan string sih, nggak harus string sih, karakter juga boleh, yang pakai spasi. Kalau misalkan kayak gini, true, berarti artinya di name-nya ini ada yang spasi. Tapi kalian juga bisa tambahin kayak contoh, saya pengen cari yang ada konsonannya SA. Ternyata tidak ada di dalam nama ini. Tapi kalau SD ada. Kan kalian lihat di sini ada S, ada D. Kalau SA nggak ada. Includes itu kayak gitu. Jadi dia nyari dari string itu ada nggak yang string tertentu. Nah, jadi kita bilang kalau misalkan dia tidak punya spasi, ya kan? Kalau dia tidak punya spasi, return false. Ini biar nggak boros, saya langsung satu ini aja. Return false. Karena kan tampilan saya kecil. Jadi biar kalian enak klik. Terus di sini, contoh ada validasi lagi. Biasa di BINUS validasinya harus ada satu spasi. Terus spasinya itu nggak boleh ada di depan ataupun di belakang. Sama kayak Java, kalian bisa pakai name.startWith. Contoh start with A. True. Kayak gitu. Jadi kalian bisa pakai start with. Di sini tinggal kalian pasang, dia nggak boleh start with spasi, ataupun nggak boleh end with. Jadi di sini bisa pakai end with juga. End with spasi. Nah. Jadi kalian tinggal ambil name start with spasi atau name start ends with spasi, itu bakal returnnya false juga. Tapi selain dari itu, kita returnnya true. Nah, sampai sini seharusnya validasi name-nya menurut saya sudah cukup. Tapi kita coba aja. Name-nya, kalau misalkan kosong, insert name. Kalau kita masukin ASD, please insert full name. Kalau kita udah masukin, dia baru bisa. Kayak gitu. Nah, ini masih sama ya kayak dulu-dulu materi yang algoritma biasa, validasi-validasi. Tapi harusnya validasinya nggak gitu rumit. Di sini boleh saya tambahin else if lagi. Jadi saya tambahin else if saya mau ambil panjangnya. Panjangnya itu tinggal length lebih kecil dari 5 atau name.length lebih besar daripada 15. Kalau misalkan namanya terlalu pendek atau terlalu panjang, berarti password ya itu ya harusnya. Berarti jangan di sini deh. Nanti aja ini di password. Ini dulu aja. Sampai sini harusnya aman belum yang validasi nama? Itu nanti namanya nggak usah divalidasi panjang. Validasi panjang harusnya di password aja. Validasi nama aman? Kalau tadi itu harusnya pas inputnya langsung muncul error apa gimana? pas kamu pencet submit, button submit, muncul. Error lagi yang E-nya. E is not defined. Oh, coba share screen lagi. Yang bagian e.prevent default-nya itu tuh. Oh, enggak. Kamu pastiin ini ada E-nya. Ada gak? Ini tipu deh. Nah, itu masih kurang tuh. Nomor line 70. Dan 70. Ya, di sini kamu lihat punya aku ada ininya E-nya di arrow function-nya. Coba lihat yang saya share screen.
Oh, nggak bisa ya, nggak bisa lihat ya. Gimana tuh? Coba matiin share screen-nya, aku share screen lagi. Di sini nih. Ini kamu kayak tadi nggak ada. Oh, Ya nggak? iya ya. Parameternya itu ya, gue. Oh, Sorry. udah bisa. Ya, Thank you, Go. udah kan? Oke. Udah. Jadi itu tuh buat kasih tahu kita mau ambil si ininya, si form elemennya. Nah, kalau misalkan udah, ini kan name-nya kamu udah bisa jadi validasinya. Sudah, Go. Udah ya, validasi name. Kalau udah, kita bakal validasi passwordnya. Kita ambil password, pass element dot value. Kalau udah, kita bakal lakukan hal yang sama. Bedanya ini kita cek pass. Jadi yang baru ini sama ini. Baru kita bikin function cek password. Ini password atau pass juga nggak masalah. Untuk cek password sebenarnya sama juga. Kita bakal ambil if-nya sama sampai return-nya. Tapi yang else if ya kita abaikan dulu saja. Kita bilang kalau misalkan passwordnya 0 atau passwordnya kosong, please insert password. Kalau enggak, return-nya kosong dulu. Ini yang benar-benar masih kopongan. Selanjutnya baru kita pakai else if. Kita pengen kalau misalkan si password harus ada satu karakter uppercase, satu karakter yang lowercase, satu lagi numeric. Jadi yang kita lakukan adalah kita ngecek si passwordnya ini atau password check lah, validate password. Kalau misalkan false, jadi kita bikin satu fungsi buat ngevalidasi passwordnya. Kalau misalkan passwordnya salah, kita bilang password harus ada satu upper, satu lower, sama satu number. Kayak gini. Jadi intinya saya pengen bikin satu fungsi. Kalau misalkan dia nggak ada satu upper, satu lower, satu number, dia bakal return-nya false. Tapi kalau misalkan ada semuanya ini, dia bakal return-nya true. Jadi saya bikin function validate password gini. Di sini kita bakal bilang kalau misalkan, jangan kalau misalkan dulu deh. Kita bakal perlu is number. Pertama false, is upper false, is lower. Jadi kita mau ada variabel yang isinya tuh kasih tahu numbernya ada gak, uppernya ada gak, lowernya ada gak, kayak gitu. Nah, untuk bisa tahu, kalian sebenarnya tinggal looping satu-satu. Jadi kalau misalkan passwordnya ada stringnya 6 karakter, ya udah kalian looping ke indeks 1, indeks 2, 3, 4, 5, 6. Terus tinggal dicek. Kayak gitu. Jadi kita bisa tinggal pakai for, let i sama dengan 0, i lebih kecil daripada si password.length-nya, terus i++. Kayak gitu. Di paling bawah kalian tinggal kasih tahu sih, kalau misalkan number-nya true, dan is upper-nya true, dan is lower-nya true. Jadi kalau ketiganya ada, ini anggap aja ketiganya ada. Kalau ketiganya ada, berarti bukan return string, return-nya true. Kalau enggak, semuanya return false. Jadi kebayang ya, kalau misalkan kita lihat ini validate password, false kalau misalkan kondisinya number-nya tetap false. Pokoknya intinya kalau ketiganya ada salah satu dari ketiga ini ada false, berarti dia bakal ke sini.
Jadi kondisinya semuanya itu harus true, semuanya itu harus ada, baru dia bakal return-nya true. Kayak gitu. Nah, di sini kita bakal validasi. Jadi kita bakal ambil karakternya dulu. Tinggal pas ke i. Ini buat ambil satu karakternya. Terus kalau misalkan udah, kita ngapain? Kita bakal ngecek dia itu not a number. Kalau misalkan kita ngecek di sini, kita pertama mau ngecek dulu dia itu harus number. Kalau misalkan dia itu number, maka ini true. Is none itu kan is not a number. Contoh nih, kita kayak gini. Let ch sama dengan 5. Terus kita is none ch. Kalau misalkan is none ch, ini harusnya return-nya false karena dia number. Tapi kalau misalkan ch-nya huruf, kita jalanin is none ch, itu bakal return-nya true karena dia bukan angka gitu. Makanya kita bilang is not a number sama dengan false. Intinya kita pengen lihat ini tuh nomor atau bukan, number atau bukan. Kalau misalkan number berarti return-nya true. Nah, selain itu, maka mau ngapain? Kalau misalkan kita mau ngecek ini uppercase atau lowercase, sebenarnya kita harus mastiin kalau misalkan dia itu letter gak. Soalnya kalau misalkan kalian bilang ch sama dengan $, terus kalian is none si ch-nya, itu bakal tetap true sama kayak huruf ini A. Kita jadi pengen spesifikin kalau dia angka, di sini kan kalau di angka, kalau angka, di sini kita pengen cari kalau huruf baru ngecek uppercase atau lowercase. Nah, sayangnya di JavaScript nggak ada is letter atau alfabetnya buat ngecek alfabet. Makanya kita harus bikin sendiri. Jadi is letter ch. Jadi kita bikin satu fungsi sendiri, function is letter. Terus di sini kita tambahin ch. Validasinya ngapain? Kita tinggal if ch lebih besar sama dengan huruf A dan ch lebih kecil sama dengan huruf Z, maka return-nya true. Hal yang sama kalian lakuin, ini untuk A sama ini untuk Z, return-nya true. Selain itu, return-nya false. Jadi dengan bantuan is letter ini, kalian bisa dapat huruf alfabet A besar sampai A kecil sampai Z kecil, sama A besar sampai Z besar. Kayak gitu. Nah, nanti ini udah bisa balikin dia itu letter. Jadi kalau misalkan udah, kalian sebenarnya di dalam sini sebenarnya kalian bisa validasi sih. Kalau misalkan if kayak gini, maka lowercase. Kayak gitu. Tapi saya pengen kasih opsi yang lain. Sebenarnya kalian bisa pakai juga kayak gini. ch.to uppercase. Ini kalau misalkan kalian lihat ch sama dengan A. Terus kita pengen bandingin si ch sama dengan ch.to lowercase contoh. False karena si ch intinya kalau buat ngecek itu bisa pakai yang ini juga, to lowercase ataupun to uppercase. Jadi kalau misalkan mau ngecek dia itu huruf besar atau enggak, bisa ngecek ch bandingin ch to uppercase. Jadi ngebandingin dia ini lagi uppercase atau enggak. Kalau ini kan ch to lowercase false, ch to uppercase true karena dia itu huruf besar. Jadi bisa kalian bilang kalau misalkan dia huruf besar, is upper-nya true. Kalau misalkan ch-nya ch to lowercase, ini fungsi ya. Jadi is lower-nya true. Kayak gitu.
Nah, nanti di sini bisa kalian langsung cobain passwordnya. Pertama, passwordnya kan kalau kita tulis A, nah dia bakal error karena dia harus ada satu huruf. Ini nggak kelihatan ya. Kita ganti aja si passwordnya jadi teks dulu aja. Karena kan ini buat ngajar juga. Passwordnya kalau ketik A, submit, dia bilang password mesti ada satu upper, satu lower, satu ini. Kalau kita ketik lagi huruf besar, masih salah. Tapi ketik lagi huruf number, dia jadi benar. Satu huruf kecil, satu huruf besar, satu angka. Kayak gitu. Nah, jadi ini tadi sebenarnya opsi. Kalian boleh pakai yang ini, atau langsung kalian pakai yang ini. Kayak gini juga boleh. Is upper sama dengan true. Kalau misalkan kalian mau pakai kayak gini, kalian langsung aja tembak di sini. Else if is upper sama dengan true. Terus else if yang ini, oh sorry, ini is upper, ini is lower. Jadi ini yang ini nggak usah. Makanya tiap validasi orang kan beda-beda. Itu sesuaiin aja sama kalian. Tadi itu yang is letter ini bisa dipakai. Jadi kalau misalkan kalian mau ngecek is letternya, tinggal pakai. Kalau emang nggak butuh, mau langsung tembak kayak gini juga boleh. Nanti dia bakal tetap jalanin kok sesuai yang kalian mau. Sampai sini password gimana? Ada yang mau nanya dulu? Kalau nggak ada, kita lanjut nih. Kita lanjut buat location. Location ini gampang. Location malah kurang lebih sama kayak name. Kita tinggal location element dot value. Kalau kalian lihat di si index HTML, di sini kan location itu kan select pakai option. Value-nya itu udah ada di sini. Value-nya kosong, value Jakarta, Bali, Sumatera. Logiknya, kalian kan nggak mau si user itu pencet select location yang kosongan doang. Makanya kalian tinggal validasi. Kalau misalkan value-nya kosong, ya berarti dia itu salah, nggak boleh. Tapi selain itu, dia boleh isi, boleh. Jadi tinggal ini copy, kita bilang check location, ini location, tinggal bikin function, check location, di sini kita tinggal if location-nya adalah null, kalau misalkan null, kalian tinggal return please select location. Kalau misalkan dia isi, ya udah returnnya kosong, errornya. Please select location, jangan lupa BR. Kalau kosong, please select location. Kalau Bali, ya udah dia udah nggak error. Kalau dia pilih yang kosong lagi, error lagi. Jadi buat si text select itu simple, masih kayak gini doang. Yang ribet itu harusnya yang si radio button. Jadi radionya kita keep dulu. Kita kenapa? Yang tadi yang penulisan pas looping length-nya itu gimana? Soalnya saya dibilangnya pass.length is not a function. Apa emang bukan function ya? Nggak pakai dalam kurung. Oke, thank you. Terus yang buat agree term and condition itu juga sama. Gini. Ini tinggal cek agree. Terus kosongin aja. Kita buat function check agree. Nggak usah pakai parameter. Kita bilang kalau misalkan agree element .check. Jadi di sini tuh kalau misalkan agree-nya kosongan gini, kita bisa pakai agree element checked buat ngecek dia itu dicentang atau enggak. Ini centangnya false, tapi kalau pas kita udah centang, checkednya true. Jadi logiknya itu kalian tinggal bilang kalau checkednya false, ya udah tinggal return please agree.
kayak gitu. Disagree term and condition lah, kalau misalkan mau panjang. Tapi ini kita pendek aja, disagree aja. Selain itu, return-nya error-nya kosong, kayak gini. Jadi pas submit, kalau nggak dicentang, dia error. Kalau dicentang, dia udah nggak error. Validasi yang buat si select sama si checkbox itu harusnya kayak gini. Buat the radio, kita bakal bahasnya di sini. Ada yang ketinggalan dulu nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut. Ini buat si gender, lumayan rumit. Karena kalau gender itu kita harus looping satu-satu. Jadi kan tadi kalau kalian lihat si gender elemen, itu kan ada 2. Nah, intinya kita mau nge-looping. Ini checked-nya true atau enggak. Terus nanti yang satu lagi checked-nya true atau enggak. Kalau misalkan ada salah satu yang dicek, berarti aman. Dan yang dicek itu bakal jadi value-nya yang diinput oleh usernya. Contoh yang dicek male, ya udah dia harus pastiin kalau misalkan gendernya adalah male. Tapi kalau nggak ada yang dicek, berarti kita tampilin errornya. Makanya ini agak sedikit rumit. Sebenarnya nggak rumit-rumit banget, tapi kalau saya sendiri bakal pakai kayak gini, function check gender. Di sini kita bakal bikin is valid atau is error, terserah. Terus saya bakal ambil let gendernya apa. Pertama kosong aja dulu. Terus saya tinggal looping for let i sama dengan 0. I lebih kecil daripada si elemennya tadi. Elemennya itu kan gender elemen dot length i plus plus. Nah, dia ngelooping. Kalau misalkan andai kata si gender elemen indeks ke i, dia dipilih, maka kita kasih tahu gendernya itu adalah si elemen itu punya ID. Jadi kalau misalkan contoh nih, si input male-nya itu ternyata dicentang, dipilih kayak gini, maka dia ambil ID-nya dari apa yang dicentang. Kalau misalkan yang dicentang adalah female, ya udah dia ambil ID yang si female-nya itu. Kan kalau misalkan kita lihat di sini, ini ID ya. Jadi kalau misalkan yang dicentang adalah ini, dia ambil ID-nya. Kalau yang dicentang adalah ini, dia ambil ID-nya, female. Kayak gitu. Setelah udah, kita bilang is valid-nya itu true. Langsung di break aja, biar kalau misalkan emang yang pertama udah bener, nggak usah ngecek lagi yang keduanya gitu. Nah, sampai sini, kita tinggal validasi lagi. Kalau misalkan dia valid, kamu mau ngapain? Di sini saya bilang, kalau misalkan valid, mau return satu objek. Jadi return objek ini. Kayak ini objek harusnya Douglas sudah pernah jelasin di minggu lalu. Objek itu kalian bisa masukin kayak kelas biasa lah, kayak objek biasa. Terus kalian bisa masukin contoh di sini error message. Kalau valid, otomatis nggak ada error. Kalau misalkan nggak valid, otomatis nggak ada error. Terus kalian masukin gendernya gender. Tapi kalau misalkan selain itu, berarti kan nggak valid. Nggak valid return-nya, please select gender. Gendernya itu kosong. Ini tinggal di break. Jadi intinya tuh kita ambil variabel buat ngasih tahu ini valid atau enggak, terus gendernya apa. Lalu kita ngelooping satu-satu. Kalau misalkan ada yang dicek, berarti kita kasih tahu, oh gendernya udah ada nih, gendernya adalah sesuai dengan ID-nya. Terus ini udah valid, langsung kita break. Setelah itu dia ngecek, kalau misalkan dia valid, berarti errornya nggak ada, dan gendernya itu adalah gender yang tadi udah dimasukin. Tapi kalau misalkan dia nggak valid, berarti bakal masuk ke sini. Return-nya
please select gender, gendernya itu otomatis kosong, kayak gitu. Sampai sini saya bingung nih, kalian lagi di posisi yang ini atau udah nyampe bawah? Mau saya scroll kemana? Atau ini udah Boleh agak ke bawah kok. ke bawah? Nanti deket return. Oke, sih. Sip, thank you kok. Yuk. Kok ini muncul error lagi kok? Errornya apa tuh? Di bagian objeknya, dibilangnya invalid shorthand property initializer. Oh, sorry. Ini saya salah. Ini harusnya pakai titik 2. Kayak kamu gara-gara ikut saya pakai sama dengan. Iya, gak? Saya bisa. Thank you kok. Oke. Baru nggak juga. Oke. Udah selesai, Calvin? Udah kok. Udah ya? Oke. Nah, di sini kita bakal kayak anggapannya tampung si errornya. Tadi kan error itu kan return-nya berupa bukan errornya. Validasinya berupa objek. Makanya jadi kita tampung let contoh hasil dari validasinya. Berarti kita bilang temporer aja. Cek gender kan. Cek gender. Terus error message-nya. Sorry, ini kayaknya biar pas di atas agree deh. Error message-nya kita plus sama dengan temporer punya error message. Gendernya, let gender, karena belum di-define, itu adalah temporer punya gender. Kayak gitu. Nah, sekarang kita coba aja. Kalau kita submit, seharusnya please select gender udah ada nih. Kayak gitu. Kalau misalkan kita udah pilih male, nah dia udah nggak error lagi. Female, dia udah nggak error. Ini sebenarnya terserah kalian mau pakai dalam kurung kayak gini atau mau pakai titik. Selama saya ngajar, saya bakal kasih keduanya. Selama bisa kasih keduanya, saya kasih keduanya biar kalian tetap ingat. Ini opsional, kalian mau pakai ini boleh, silahkan. Pakai ini juga boleh. Nah, kalau misalkan udah biar kelihatan, kita ke indeks aja. Terus di sini saya tambahin P buat tambahin idea greeting. Hello bla 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 gitulah anggapannya. Jadi di atas lagi kita naik ke atas buat tumpukan get elemennya greetings. Nah, di sini kita bilang kalau misalkan error message-nya sama dengan kosong, berarti kan nggak error kan? Kalau nggak error, kita bilang greeting elemennya dot inner HTML. Nah, kita masukin nih hello, contoh nama, name, gitu kan. Terus mungkin masukin spasi, terus tambahin password. Gini, ini biar nggak salah, saya kasih ke chat. Kayak gitu. Karena ini juga pojokan. Nah, ketika saya submit, dia ada error. Saya masukin passwordnya, location, mail, dan agree. Pas di submit, nah datanya udah benar. Makanya dia bakal hello AAAA namanya, passwordnya sekian. Nah, sekaligus yang perlu kalian tahu, kalian sebenarnya bisa append string kayak gini, atau kalian pakai string literal atau template. Jadi string template itu kalau menurut saya sih jauh lebih enak. Saya tinggal pakai petik kayak gini, yang seharusnya di sebelah angka 1,
yang kalau kalian pakai kayak gini, kriwil-kriwil gitu. Itu kalian pencet aja, terus kalian tinggal hello. Di sini pakai dolar kayak gini, name, dolar kayak gini, password. Jadi anggapannya hello spasi, kalian nggak usah pakai plus-plus lagi. Di sini langsung variabelnya, kayak gitu. Ini string template. Menurut saya sih ini lebih enak kalau menurut saya. Karena ini kalian mau tambahin operasi di dalamnya juga boleh gitu. Jadi ini hapus saja. Kita bakal keep pakai string literal. Nah, untuk validasi harusnya udah selesai. Terus buat nge-show data juga harusnya udah selesai. Di sini kita lanjut lagi ke apa ya? Ada yang error dulu gak? Itu deh. Ada yang error ataupun ketinggalan. Aku mau lihat yang di tadi, yang pas ngambil dari check gendernya kok. Yang temp Oh, tadi, yang temp. oh yang temp. Iya. Ini. Udah? Tadi Andreas sudah? Ya kok, kasih kok. Ya. Oke. Nah, karena ini udah, seharusnya sebenarnya materinya udah, tapi dialog box. Jadi dialog box itu ini deh sekalian. Saya pengen apapun yang saya input masuk ke dalam tabel. Kebayangkan harusnya apapun yang kita input masuk ke dalam tabel. Tapi sebelumnya ini kalau misalkan ini deh, apapun yang saya input masuk ke dalam tabel. Ini dulu deh. Kita scroll ke atas, ke let yang tadi. Kita pengen tambahin lagi. Di sini ada tabel. Kayak gini. Tabel. Kita masukin ID-nya tabel. Gini. Terus kita bilang let table element sama dengan dokumen get element by ID. Kita masukin tabel. Jadi table kan? Oh, tabel. Konsisten aja deh biar Inggris table. Nah, terus saya bikin let list datanya pertama kosong. Jadi apapun yang tadi dimasukin masuk ke dalam list data. Simpelnya kayak gitu. Kalau udah kita bakal lanjut. Kalau benar dia kasih greeting, list data kita tambahin. Berarti kita tinggal push tambah di belakang. Push apa? Push objeknya. Saya pengen dia jadi di wrap jadi satu objek. Jadi saya bikin lab objek sama dengan name, password, ada apa lagi ya? Name, password, location, gender, udah kayak gini aja. Nah, kalian kan kalau misalkan tadi bikin objek kan saya buatnya kayak gini nih, name, kayak gini, password, location, pakai titik 2. Tapi kalau misalkan sebenarnya isinya sama, kalian kalau misalkan contoh buatnya kayak gini, kalian nggak harus pakai titik 2. Kalian tinggal kayak gini aja, dia bakal auto masukin. Jadi kalian nggak harus pakai titik 2 name gitu, udah define. Ini pakai ini aja udah cukup, objek. Nah, kalau udah selesai, kita tes aja dulu. Kita refresh. Terus kita masukin nih datanya, ASD. Yang penting lewatin validasi, submit.
Nah, nanti masuk. Terus kita ganti lagi Sumatera, submit lagi. Terus kita cari ganti female, submit lagi. Nah, kalau udah, di sini seharusnya tabelnya emang belum muncul. Kita tinggal lihat list datanya. Kalau misalkan list datanya udah masuk, berarti data kalian udah benar. Tinggal dicek aja apa yang tadi kalian input benar nggak. Nih, Jakarta, Sumatera, ternyata udah aman. Jadi untuk masukin ke dalam array-nya tinggal kayak gitu. Kalau misalkan udah, kita bakal bikin satu fungsi namanya refresh table. Refresh table-nya itu dia bakal ngelooping. Intinya kan tabel itu kan tadi kan cuma table tag doang. Biasanya kan table tag kayak gini kan dalamnya ada table row, terus ada table data, name, terus ada password, ya kan. Terus ada si location, terus ada si gender. Nah, ini biar cepet bongkahan ini harusnya masih boleh lah di-share. Ini kita pengen kayak anggapannya setiap kali ada data kita looping for masukin kayak gini. Targetnya itu. Caranya gimana? Caranya kita bakal pakai string literal tadi. Jadi yang tadi string template itu saya bikin lab konten. Itu pertama kosong dulu. Terus tabel elemen inner HTML itu sama dengan kontennya. Jadi intinya dalamnya dari tabel itu adalah kontennya. Kontennya itu diambil dari looping for let i sama dengan 0, i lebih kecil daripada si list data dot length i plus plus. Template-nya apa? Template-nya ini. Terus ini tinggal kalian pakein name. Oh, sorry, bukan name. List data. Jangan list data deh. Ini kita tampung datanya sama dengan list data index ke i. Jadi tinggal data.name. Ini tinggal data.password. Ini tinggal data.location. Terus data.gender. Ini saya copy juga deh, karena udah mulai mepet kan waktunya. Nah, kalau misalkan udah, kita bakal bilang konten plus sama dengan temporer. Si template-nya ini. Nah, seharusnya di sini udah selesai. Jadi targetnya apa? Kita bilang kontennya itu pertama kosong. Kalau misalkan akhirnya udah selesai, tabel elemen dalamnya, inner HTML, maksudnya di dalam ini, itu kita isi dengan si variabel konten ini. Dan variabel konten ini isinya apa? Kita nge-looping for sebanyak datanya. Kita looping for sebanyak datanya, terus kita tampung indeks ke i. Jadi kalau data ada 3, tadi kan ini 3. Kita tampung si indeks pertama ini ke dalam data. Terus nanti dia bakal bikin string template-nya. Ini yang saya bilang lebih enak pakai string template daripada kalau misalkan kalian tadi pakai yang string biasa, berarti kalian harus kayak tr, td, terus nanti bakal plus data.name. Kalau kayak gini kan bacanya lebih mudah dibandingkan kalian pakai plus-plus gitu. Kalau menurut saya, makanya jadi lebih enak pakai ini string template. Terus nanti setelah udah kontennya itu plus sama dengan template-nya ini. Jadi dia bakal looping terus gitu. Nah, nanti udah selesai tinggal refresh table. Kalau udah kita cobain. Ini ASD masukin mail agree. Terus ini coba Sumatera submit. Nah, ini udah mulai muncul nih tabelnya. Bali kayak gini. Itu udah mulai muncul.
kalau mau delete, ya udah kalian tinggal tambahin si td-nya ini sama si button. Kalau button, saya nggak ingat button, jadi saya biasa kayak gini, delete, terus saya bilang on click. Ini sama nih kayak materi yang tadi. Ketika diklik, kita mau delete index ke i, gitu. Kalau kalian nggak ingat, kalian ketik di HTML-nya, autocomplete, lebih gampang, terus baru tempelin ke sini. Kita bilang, ini index ke i, kayak gitu. Kayak gini. Jadi tambahin satu row yang kayak ginian. Nah, nanti delete-nya ini kita mau bikin satu fungsi. Function delete index. Nah, ini ada error. Identifier delete it reserve. Oh, ini udah di reserve. Jadi nggak boleh pakai delete. Kita ganti aja jadi delete data. Udah ambil indeksnya. Hal yang kita lakukan adalah kita splice. Kayak biasa. List data. Kita splice index sebanyak 1. Kalau udah, kita refresh tabelnya. Nah, nanti kalau misalkan kalian masukin datanya lagi, mail agree, dia ada button delete-nya. Terus di sini contoh Sumatera, ada button delete-nya. Pas di delete, ya udah dia kehilang karena kita udah hapus dari array-nya. Tapi kalau misalkan kalian mau ada konfirmasi, kan selama ini kan kita pakai alert doang kan. Kita pengen konfirmasi, biasanya tinggal if confirm, ini are you sure, tinggal kayak gini. Ini box-nya, dialog box. Jadi nanti kalau misalkan di delete, dia ada konfirmasi. Kalau else, contoh kita kalau misalkan dia pencetnya no, kita bakal alert, cancel. Kayak gitu. Nah ini kita masukin lagi aja datanya. Sini ada delete, Sumatera. Terus kita tambahin lagi contoh Jakarta. Nah ini ada 3. Contoh kita delete Sumatera. Are you sure? Kita cancel. Cancel. Terus, kok tambah banyak. Bentar, kita lihat kenapa ini bisa tambah banyak. Datanya emang 4. Jakarta. Delete. Sabar. Tadi perasaan nggak pencet itu deh. Jadi Bali mail submit. Kalau misalkan kita pencet delete, are you sure cancel, dia bakal nambah. Kenapa dia bisa nambah ya kalau yang ini? Ini kita coba. Delete, cancel, nambah juga ya. Ini, ini ada keklik apa ya? Violate. Ini kayak nanti saya harus cek lagi sih. Ini kenapa bisa ke klik submit-nya. Saya juga belum paham dia kenapa ke klik submit ulang. Tapi kalau misalkan ini kita hapus, submit, kita delete. Iya, kok ke cancel ya? Sebentar, kita cek. Delete data button on click. Kalau delete yes, ini delete-nya oke. Jakarta di delete, oke, ke delete.
Sumatera ke delete. Ini nanti saya harus cari tahu lagi sih, kenapa pas pencet cancel malah dia kepencet submit yang si ininya nih. Jadi kalau misalkan delete, cancel, dia malah si submitnya kepencet. Nanti saya harus cek lagi. Tapi so far, seharusnya buat dialog kayak gini, dialog itu berarti ke antara confirm atau kalian pakai alert. Kayak gitu. Seharusnya ini udah mencangkup semua sih, seharusnya. Kalau sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Ada yang mau nanya? Nanti yang tadi cancel kenapa bisa bermasalah, saya bakal cari tahu lagi kenapa. Soalnya nggak paham juga itu, nanti mesti saya debug dan waktunya lumayan. Di sini sebenarnya kalau misalkan kalian refresh kan selalu hilang. Kalian bisa mainin ke local storage-nya sih. Jadi nanggung nih. Jadi saya bakal bahas juga tentang local storage. Intinya local storage itu yang di sini. Kalau kalian F12, di sini ada application, ada local storage. Nah, di local storage ini bakal simpen data-data. Dia itu harusnya space-nya lebih besar dan dia nggak bakal di-send ke server. Simpennya itu ada banyak sih. Jadi kayak tadi kan kita sebenarnya pas kita list elemen, list data itu kan kosong dan lain-lain. Itu bisa kita simpan ke dalam local storage. Contoh ini, setiap kali kita refresh table, itu kan berarti data yang terbaru. Kita tinggal bilang aja local storage set item. Set itemnya apa? Local storage itu kita mau nyimpen si siapa ya? Tadi kan kalau misalkan kita lihat data-data di sini kan berupa objek, ya kan? Kita pengen convert si objeknya ini menjadi teks. Jadi kita bakal pakai JSON, JavaScript Object Notation itu. Jadi kalau misalkan teorinya sih, kalau misalkan kalian dari website mau kirim ke server, itu dalam bentuknya string. Makanya di sini kan sebenarnya udah bentuknya objek-objek. Kita bakal convert jadi string. Terus nanti dari string yang dikirim dari server, itu bakal kita terima dan kita convert lagi jadi objek. Itu tinggal pakai bantuan JSON. Jadi di sini JSON stringify si list data. Jadi kalau misalkan kalian udah lakukan ini, kalian ASD 123, Bali mail, dan lain-lain. Sebentar, ini ada error. Oh, sorry, set item itu harus masukin key-nya dulu. List data, koma, isinya apa. Ini tinggal masukin list data, key-nya apa, terus masukin ininya, apa namanya, kontennya. Jadi pas saya masukin ini, pas di application, dia bakal muncul, kesimpan. Terus saya masukin Sumatera, kesimpan. Pas saya refresh, kalau biasa hilang, di local storage ini masih ada. Dan kalau misalkan tabelnya emang masih mau ada, kita tinggal ambil dari pas sebelum di refresh, kita ambil si datanya dulu. Jadi yang tadinya kita langsung define sama dengan kotak, kita kasih tahu nih si let storage contoh sama dengan local storage, ambil key-nya list data, key-nya kan ini list data, terus kita tinggal get data. Local storage dot get data, get item, dari key-nya apa? List data. Terus nanti list datanya ini ngecek kalau misalkan storage-nya ada, maka kita tinggal JSON stringify, parse kali ini. Kita nge-parse dari string jadi objek. Terus di sini storage. Kalau misalkan nggak ada ya udah keep null aja. Baru refresh table. Semoga tidak bermasalah ya. Nah, udah. Kayak gitu. Jadi yang tadi saya lakukan adalah saya ambil itemnya yang si ini. Terus kalau misalkan dia ada, kita nge-parse jadi objek. Jadi intinya dari teks kita ubah jadi objek. Kalau nggak ada, berarti tetap kosong.
list datanya. Setelah itu refresh table, tampilin tabelnya. Kayak gini. Jadi ini kalau di delete, nanti di local storage juga delete, kita refresh, tetap kosong. Pas kita masukin datanya, ini bakal tetap ada. Pas kita refresh, bakal tetap ada. Begitu. Ini agak mepet-mepet. Nanti kalau misalkan emang mau lihat lagi, harusnya bakal dibahas lebih dalam di materi minggu depan. Oke, harusnya ini ada 34, jadi nanti saya bakal masukin OL binusnya masuk semua. Kira-kira ada yang mau ditanya dulu? Sembari saya absen ya. Saya absennya random aja lah ya. Rio ada? Rio ada ya. Terus Kezia Eka? Hadir Kak. Oke, ya udah. Harusnya itu aja biar kalian nggak lama istirahatnya. Oke, harusnya kelasnya itu aja. Thank you buat hari ini. Kalau misalkan kecepatan tadi, kalian lihat lagi videonya. Kalau ada bingung, chat aja nggak masalah. Jangan malu-malu. Kalian udah boleh keluar sih. Ini saya isi absen dulu. Oke, thank you kok. Thank you, Ko. Iko. Oke.